Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar, tetap berdoa, jangan lupa tetap semangat untuk berpuasa. Pada kesempatan hari ini, Pak Danang ingin mengajak kalian untuk membahas tentang TPM yang sudah kalian laksanakan ya. Nah, kita sebelum mulai, kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan anak-anak. Nomor 1. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Jumlah penderita justru semakin meningkat. Akhir-akhir ini, bahkan gejala yang ditimbulkan semakin beragam. Salah satunya adalah diare akut. Jika diare diiringi dengan gejala lain, maka penderita perlu melakukan tes antigen. Nah, anak-anak, untuk materi pertama, makna kata akut pada teks tersebut adalah akut. Jawaban yang tepat adalah keadaan yang timbul secara mendadak dan cepat memburuk. Jadi akut ini adalah suatu keadaan yang sukar diprediksi. Bukan jawabannya B, keadaan di mana penderita harus segera diberi pertolongan pertama. Ini adalah indikasinya di UGD, ya kan? Sementara penyakit yang disebabkan keadaan penderita punya penyakit penyerta ini juga salah. Kondisi penderita yang semakin memburuk setelah diberi pertolongan pertama ini juga kurang tepat. Maka untuk makna kata akut itu adalah keadaan yang timbul secara mendadak dan cepat memburuk. Dan yang namanya makna kata itu hubungannya dengan kamus KBBI. Walaupun maknanya nanti akan terkontekstual pada suatu paragraf. Ya, perhatikan. Nomor 2. Banjir sering terjadi di musim hujan. Warga terpaksa mengungsi. Akan tetapi ada beberapa warga yang tidak bisa ikut mengungsi. Hal ini karena mereka sedang menjalani masa isolasi. Nah, sinonim kata isolasi pada paragraf tersebut adalah pemisahan. Maksudnya adalah dia memisahkan diri dari dari apa? Dari suatu komunitas. Kenapa bukan karantina, Pak? Bukan. Ya, yang paling tepat adalah sinonimnya adalah pemisahan. Bukan pembatasan. Pembatasannya social distancing. Ya. Kenapa bukan pengurangan? Pengurangan itu kan antonim, ya kan, dari pengurangan, penambahan, ya kan? Sinonimnya kan berbeda sekali di sini, ya. Jadi jawabannya adalah pemisahan. Padahal lanjutkan untuk nomor 3. Masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang wajib di masa pandemi ini. Selain dari spons, masker juga banyak yang terbuat dari kain. Masker wajib dipakai saat kita berada di luar rumah, seperti saat kita melakukan kegiatan di tempat umum, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Why? Kapan kita menggunakan masker? Kapan? Waktu kan? Kita menggunakan masker saat, berarti kan waktu, keadaan. Di mana? Berada di luar rumah dalam kegiatan apapun. Kenapa jawabannya D, Pak? Ada kata kuncinya di sini. Masker. Perhatikan kata kuncinya. Kita berada di luar rumah. Seperti, nah, contohnya saat kita melakukan kegiatan di tempat umum. Nah, ini diperjelas lagi. Maka jawabannya adalah D. Yang teliti ya. Berikutnya nomor 4. Jagung adalah salah satu jagung adalah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jagung kini banyak diminati sebagai pengganti nasi.
Kandungan karbohidrat yang tinggi dan gula yang sangat rendah cocok untuk dikonsumsi. Apalagi serat jagung sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme kita. Ini mudah anak-anak. Kalimat utama paragraf tersebut adalah 11A. Kenapa? Perhatikan. Jagung adalah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Di sini adalah kalimat yang membutuhkan suatu penjelasan. Ini masih bersifat umum. Maka penjelasannya apa? Jagung kini banyak diminati. Nah, kalimatnya sampai sekian ini adalah kalimat penjelasnya. Paham ya? Jadi, yang namanya kalimat utama adalah kalimat yang membutuhkan suatu penjelasan atau kalimat yang masih bersifat umum. Ingat. Berikutnya nomor 4 ya. 5, cara kelima. Ini mudah juga. Keterkaitan dengan kalimat utama. Di dalam kalimat utama terdapat isi pokok, ya kan? Perhatikan. Menurut berita, korban penyakit demam berdarah meningkat jumlahnya tahun ini. Banyak korban yang berjatuhan akibat penyakit ini. Pemerintah sudah memberikan bantuan berupa paket sembako dan pakaian. Ide pokoknya apa? Cara untuk menentukan ide pokok adalah kita menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utamanya mana, Pak? Nah, ini yang pada berikan warna hitam. Ini kalimat utama. Menurut berita, korban penyakit demam berdarah meningkat jumlahnya tahun ini. Ini kalimat utama. Selanjutnya adalah kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelas. Nah, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Nah, kita ambil aja. Kita ambil ya. Kita ambil. Nah, kita ambil kata-kata pokok. Korban penyakit demam berdarah meningkat. Nah, korban demam berdarah meningkat. Paham? Jawabannya. Jadi, setelah kita mengambil kalimat utama, kita tentukan kata-kata pokok terlebih dahulu. Kata-kata pokok itu mana? Kata-kata pokok yang penting pada kalimat tersebut. Nah, kita rangkai menjadi ide pokok. Selanjutnya, nomor 6. Nomor 6, kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan. Ketika lingkungan bersih, maka tidak ada bakteri yang berkembang biak di sekitar kita. Udara pun akan bersih dan nyaman untuk beraktivitas. Jika hal tersebut terpenuhi, maka kesehatan akan selalu terjaga. Kita akan tenang melakukan segala kegiatan. Informasi tersirat yang terdapat pada paragraf tersebut adalah Padahal pernah menjelaskan yang namanya informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis tetapi maknanya ada. Bukan tersurat. Kalau informasi tersurat adalah informasi yang maknanya itu atau informasi itu sudah ada pada paragraf. Kalau tersirat itu tidak tertulis tetapi ada maknanya. Caranya gimana? Nah, caranya kita membaca dengan jernih, dengan memahami suatu paragraf tersebut atau bacaan tersebut. Maka jawabannya adalah kesehatan lingkungan menjadi bagian dari kebersihan. Kebersihannya udara yang kita hidup. Ingat, kesehatan lingkungan menjadi bagian dari bersihnya udara yang kita hidup. Di sini kan menceritakan tentang kebersihan lingkungan. Nah, ya kan? Perhatikan sekali. Kata kuncinya di situ. Nomor 8. Perhatikan. Setahun terakhir, Indonesia mengalami banyak bencana, mulai dari banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan wabah COVID-19. Dampak sosial yang ditimbulkan juga sangat dirasakan. Salah satunya adalah semakin meningkatnya jumlah pengangguran karena pekerjaan yang dirumahkan. Yang dirumahkan. Sudah saatnya kita evaluasi diri
supaya bencana ini akan segera berakhir. Paragraf tersebut termasuk jenis teks paragraf apa? Di sini Pak Danang mengambil jawabannya persuasi. Kenapa? Kata kuncinya di sini, Nak. Sudah saatnya kita evaluasi diri. Sudah saatnya kita evaluasi diri supaya bencana ini akan segera berakhir. Jadi, yang namanya paragraf persuasi adalah paragraf yang dibuat mengajak yang membaca untuk merubah sikapnya. Paham? Bukan hanya ada kata mari, ayolah. Kalau itu adalah sudah ada tersurat, sudah ada kata ajakannya. Kalau ini tidak ada kata ajakannya, maka maknanya tersirat. Sudah saatnya kita evaluasi diri supaya. Nah, tapi maknanya mengajak. Paham toh? Jadi ada dua, yaitu dengan kata mari, ayo dan sebagainya. Kalau yang kedua adalah yang maknanya tersirat. Ya, kalau maknanya tersirat, kalian harus pandai-pandai sekali memahami bacaan yang kalian baca. Berikutnya nomor 9. Pupuk organik banyak menguntungkan petani. Selain biaya yang murah, pupuk organik juga mudah didapatkan. Sebagian besar petani justru banyak membuat sendiri pupuk organik tersebut. Mereka mengolah bahan-bahan dari lingkungan sekitar. Tanaman yang diberi pupuk organik akan menghasilkan tanaman yang lebih sehat. Harga jual di pasaran juga lebih tinggi. Hal ini yang menyebabkan keuntungan petani menjadi berlipat ganda. Perhatikan. Hal yang akan terjadi jika para petani menggunakan pupuk anorganik. Ini memprediksi. Kalau tadi kan menggunakan pupuk organik, satu biaya murah, tumbuhannya jadi lebih baik, ya kan? Nah, kalau ini hal yang akan terjadi jika para petani menggunakan pupuk anorganik, memprediksi apa yang akan terjadi, biaya yang dikeluarkan petani akan lebih banyak, ya kan? Kata kuncinya kan di sini, ya kan? Perhatikan, kata kuncinya di sini. Perhatikan. Ini ya. Tanaman numpuk gede. Ya. Selain biaya murah, pupuk organik juga mudah didapat. Ini kata kuncinya di sini. Nah, selain itu kan, nih ada lagi. Sebenarnya banyak. Ini kata kuncinya. Akan menghasilkan. Ini juga kata kuncinya. Tapi di sini cukup jawabannya. Biaya yang dikeluarkan petani akan lebih banyak. Jawabannya ya. Berikutnya nomor 10. Bunglon merupakan salah satu hewan yang unik. Ia mampu beradaptasi di lingkungan dengan cara mimikri. Mimikri adalah proses perubahan warna kulit sesuai dengan tempatnya. Bunglon dapat mengubah warna kulit sesuai benda yang ada di sekitarnya untuk mengelabui pemangsanya. Jika bunglon dekat dengan dedaunan hijau, maka dia akan berubah warna menjadi hijau. Nah, yang teks kedua, cecak mempunyai kemampuan beradaptasi dengan cara autotomi. Jika mereka merasa terancam, ia akan memutuskan ekornya sendiri untuk kabur dari serangan musuh. Ekor yang putus akan melakukan gerakan-gerakan. Adanya gerakan-gerakan dari ekor yang putus akan menjadi perhatian pemangsa. Cecak pun bisa kabur dengan lebih leluasa. Persamaannya apa? Padahal persamaan adaptasi hewan untuk mengelabui musuh. Betul. Kalau ini mengelabui musuh dengan cara mengubah warna, kalau cecak mengelabui musuh dengan cara memutuskan ekornya. Cukup sekian nomor 1 sampai 10 dulu, tolong dipahami. Kita lanjutkan nanti anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.